Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Kenapa? Karena betapa banyak manusia yang tidak berhasil atau Allah takdirkan bertemu dengannya sebelum menemukan atau mendapati bulan Ramadan pada tahun ini. Cukuplah satu riwayat yang menjadi besarnya keutamaan bulan Ramadan ini, yaitu yang artinya riwayat tersebut, apabila seseorang tahu besarnya fadilah dan berkah yang ada pada bulan Ramadan, sungguh mereka akan berharap bulan Ramadan ini terjadi sepanjang tahun. Maka dengan kita memasuki bulan Ramadan ini, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa yang terbaik. Semoga dengan kita memasuki bulan Ramadan ini, kita akan menjadi atau berusaha dan melahirkan pribadi yang lebih baik setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan berpuasa, yang akan kita kaitkan dengan ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, kita akan coba tarik 3 poin utama. Setidaknya 3 poin utama. Yaitu yang pertama, hubungan antara takwa dengan berpuasa. Kemudian pada ayat yang ke-183 ini, kita akan mencoba menarik beberapa faidah. Dan faidah ini tidak berasal dari diri kami sendiri, tetapi kami tarik dan kami ambil intisarinya dari beberapa kitab tafsir yang muktabar, seperti tafsir Ibnu Asyur dan tafsir Manar dan lainnya. Dan kita akan mencoba tarik 3 kesimpulan atau 3 poin utama. Yang pertama, hubungan antara takwa dengan puasa. Yang kedua, faidah dari berpuasa itu sendiri. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan apa hubungannya antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu sehingga disamakan pada ayat ini. Baik. Hubungan antara puasa dengan takwa itu dapat kita lihat dari esensi dari berpuasa itu sendiri. Kenapa diwajibkan berpuasa? Itu adalah karena puasa merupakan metode terbaik untuk membersihkan jiwa setiap hamba. Sehingga dengan jiwa yang bersih tersebut akan lahir takwa dan muraqabah kepada Allah. Maka di situ nampaklah hubungan antara puasa dengan takwa. Gambarannya seperti ini. Puasa itu merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya. Dan hambanya yang melakukan puasa ini. Sehingga ketika hamba ini sengaja melakukan puasa, meninggalkan segala kenikmatan yang biasa ia nikmati di waktu-waktunya yang biasanya, lalu dia hentikan semuanya, itu adalah karena Allah memperhatikannya selalu. Maka dengan ia terus melakukan hal tersebut sepanjang 30 hari, itu akan lahir perasaan muraqabah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Dan ketika seseorang sudah memiliki perasaan muraqabah lillah ini, perasaan selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan senantiasa berhenti untuk melakukan apa yang Allah larang. Karena dia yakin dan ia sadar bahwasanya Allah sedang memperhatikannya. Jadi kalau saya sedang makan dan saat ini saya sedang berpuasa,
maka saya melakukan apa yang Allah larang. Jika saya melepaskan atau saya menunaikan segala kenikmatan yang biasa saya jalani, padahal saat ini saya sedang berpuasa, maka saya sudah menjalani atau melakukan hal yang telah Allah larang. Maka di sini kita nampak, maka di sini terlihat jelas hubungan antara puasa dengan takwa. Dan di antara bentuk lain dari puasa ini melahirkan takwa dan muraqabah ini adalah ketika seseorang melakukan berpuasa dan ia merasa lapar, tentu akan muncul perasaan simpati dengan orang-orang yang tidak mendapati makanan. Sehingga dengan adanya atau dengan ia merasakan hal yang sama, lahirlah perasaan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang yang belum mendapatkan makanan, sehingga ia rela atau dia bersedia dengan ridhonya untuk bersedekah dengan harta-hartanya. Lalu tidak berhenti di situ. Di antara faidah dari seseorang melakukan berpuasa itu adanya musawah, persamaan, menyamakan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang berkecukupan. Menyamakan antara orang yang terbiasa lahir di kerajaan atau istana dengan orang-orang yang biasa hidup di pasar. Dan juga puasa ini juga mengajarkan kedisiplinan. Tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang yang kurang, atau tidak ada bedanya dengan orang yang biasa hidup mewah dengan hidup biasa. Ketika waktunya menahan, maka mereka wajib menahan. Dan ketika waktunya berbuka, mereka semua serentak berbuka. Dan tidak ada yang diberikan kelonggaran atau diberikan dispensasi untuk berbuka lebih awal. Tidak. Dan juga di antara faedah yang lain dari berpuasa itu kita tidak bertutup mata darinya, yaitu adanya manfaat dari segi kesehatannya. Yaitu barangkali sering kita dengar faedah tentang kesehatan ini. Akan tetapi dari sekian banyak faedah yang didapati dari berpuasa itu, takwa dan muraqabah inilah unsur atau tujuan yang terpenting dari kita untuk melakukan puasa. Karena ketika seseorang melakukan ibadah tetapi bukan karena Allah, maka dikhawatirkan ibadahnya sia-sia. Maka ketika seseorang sudah melakukan ibadah liwajhillah dan karena takwa dan muraqabah selalu kepada Allah, maka disitulah lurusnya amal ibadahnya. Lalu kenapa dalam ayat ini puasa umat saat ini disamakan dengan puasa di zaman dahulu? Itu bisa kita lihat atau bisa kita dapati ada beberapa alasan atau beberapa hikmah yang bisa kita tarik dari persamaan tersebut. Yang pertama adalah karena puasa ini, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, itu faedahnya sangat besar atau manfaatnya sangat besar. Sehingga saking besarnya manfaatnya, itu puasa ini masih bisa diberlakukan di zaman saat ini. Jadi tidak hanya berlaku di zaman dahulu, artinya manfaatnya tidak hanya dirasakan dahulu, manfaatnya pun juga masih dibutuhkan atau sangat dirasakan di zaman saat ini. Yaitu dengan kita melakukan puasa ini, hati seseorang atau jiwa seseorang itu akan menjadi bersih. Dan ketika jiwanya menjadi bersih, maka mudah baginya untuk melakukan segala kebaikan dan menghindari segala kejahatan atau keburukan. Dan hikmah yang kedua dari persamaan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu itu adalah untuk memberikan keringanan untuk umat di zaman sekarang yang merasa keberatan dengan puasa. Gambarannya itu adalah ketika seseorang mendapati bahwasanya umat terdahulu juga mendapati kewajiban berpuasa dan kita juga mendapati kewajiban berpuasa. Lalu umat terdahulu sudah lewat dan mereka berhasil menjalani kewajiban tersebut, itu akan membuat atau memunculkan perasaan tenang pada batin seseorang yang merasa keberatan tersebut. Oh, umat terdahulu juga melakukan ini.
berarti saya juga bisa tuh. Karena oh ternyata tidak seburuk ini atau tidak sesusah ini tuh melakukan puasa ini. Dan juga di antara yang hikmah yang lainnya itu adalah memberikan dorongan kepada umat zaman sekarang untuk lebih maksimal lagi melakukan ibadah ini, melakukan ibadah puasa ini, melebihi ibadah puasanya umat-umat terdahulu. Maka kesimpulan dari berbagai maklumatnya atau faedah yang kita temukan maka kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, puasa merupakan alternatif terbaik untuk melahirkan perasaan takwa dan muraqabah kepada Allah. Yang kedua, di antara sekian banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari berpuasa, memang melahirkan takwa tersebut adalah faedah yang utama, sehingga dia tidak bisa diabaikan. Dan yang ketiga, sebab disamakan atau alasan penyamaan antara ibadah atau puasa kita saat ini dengan puasa umat dahulu itu karena besarnya manfaat atau faidah atau salahiyah dari puasa tersebut, di mana amalan atau ganjaran yang diterima bagi orang yang mengamalkan ibadah puasa ini tidak berhenti sampai kepada zaman kita saat ini, di mana faidah utamanya tadi adalah membersihkan jiwa sehingga mudah baginya untuk mengamalkan segala kebaikan, menghiasi dirinya itu dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan amal-amalan yang terbaik, dan mudah juga baginya untuk menghindari segala kekurangan atau segala kesalahan atau keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pada kesempatan kali ini itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.